Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di sebelah saya sudah ada all new Suzuki Baleno. Bentar, maksud saya adalah Suzuki Baleno facelift kedua tahun 2022. Mobil ini memang berubah secara menyeluruh, mulai dari bagian depan, bagian belakang, dan juga fitur yang diusung serta mesinnya. Ini mesinnya juga baru. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Gias 2022 berlangsung pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di ASBSD Tangerang. Acara ini diikuti oleh 25 merek mobil penumpang dan mobil komersial, 13 merek sepeda motor, dan juga ratusan brand dari industri pendukung. Tentu di acara ini banyak sekali produk-produk yang launching, teknologi mobil terbaru, serta mobil konsep yang dipamerkan. Dan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni EV Test Track atau Indoor Test Track area khusus mobil listrik. Dan pembelian tiket hanya bisa dilakukan secara online, baik melalui aplikasi serta website Auto360. Ya, memang dari tampilan depan saja dia memang terlihat berubah secara signifikan. Oh ya, soal harganya, mobil ini ditawarkan dalam dua varian sama seperti sebelum facelift, transmisi manual dan juga transmisi otomatis. Untuk transmisi manual ditawarkan dengan harga 262,9 juta, dan juga untuk transmisi otomatisnya dijual dengan harga 274,9 juta rupiah. Ya, seperti saya sebutin juga sebelumnya, bagian depan ini memang dia berubah secara menyeluruh. Mulai dari lampu, dia model seperti ini sekarang, bagian bawahnya ini merupakan daytime running light, lalu terdapat proyektor. Nah, mobil ini sudah menganut lampu proyektor LED. Kemudian grill, dia juga berubah, dan bumper. Ini yang berubah paling terasa adalah lampu dan bumpernya yang dibuat lebih sporty dan lebih futuristik dibandingkan sebelum facelift. Tetapi memang sama seperti sebelum facelift, dia memang desainnya ini antara lampu dengan grill ini bisa dikatakan apa ya, kurang senada gitu. Memang di Suzuki Baleno sebelum facelift itu desain itu menjadi sebuah isu karena memang desain dari Suzuki Baleno hatchback itu kurang berkarakter gitu. Nah, di sesudah facelift ini memang dia sama seperti sebelum facelift, tetapi ya untungnya dia menjadi lebih canggih seperti ini, tampil lebih cantik dan lebih sporty. Sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Mesin ini juga berubah dibandingkan sebelum facelift. Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga mencapai 104 horsepower serta torsi 138 Nm, yang artinya dia mesin ini lebih besar 100 cc dibandingkan sebelum facelift, dan jantung pacunya ini sama dengan Suzuki R3. Mesin ini berpadu dengan dua pilihan transmisi manual dan otomatis 4 percepatan dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan. Bagian samping memang perubahannya tidak terlalu banyak seperti di bagian depan dan bagian belakang, tapi ada sentuhan-sentuhan kecil yang membuat mobil ini makin segar. Seperti di bagian pelek, dia menggunakan pelek dengan desain baru berdiameter ring 16. Lalu ini juga baru, ini side heading yang berada di pintu ini merupakan aksen pemanis dari mobil ini. Dan juga untuk fitur dia dilengkapi dengan smart glass entry, jadi Anda tinggal menekan tombol Anda di sini ketika Anda mau masuk ke dalam mobil. Sayangnya jika dibandingkan versi India, dia fitur itu lebih sedikit. Ada yang dipangkas, yaitu kamera 360. Dia tidak ada untuk versi Indonesia, padahal ini udah versi tertinggi dari Suzuki Baleno hatchback. Ini merupakan versi transmisi otomatis. Yang paling saya suka dari Suzuki Baleno hatchback ini justru adalah tampilan belakangnya, karena dia jadi cantik, jadi keren gitu dibandingkan sebelum facelift. Dengan ubahan di bagian lampunya ini, sekarang lampu yang tadi ada di Baleno hatchback itu justru digunakan di Suzuki Espresso. Dan sekarang di Baleno hatchback ini dia lampunya ini lebih keren dengan aksen tambahan seperti ini. Ini membuatnya lebih manis dibandingkan sebelum facelift. Bumper juga dia mengalami sedikit perubahan desain. Nah, untuk bagasinya dia masih sama kapasitasnya dengan sebelum facelift. Lantainya ini dia menjorok ke dalam, jadi dia
menimbulkan ekstra kapasitas untuk bagasinya. Lalu dia juga dilengkapi dengan partisi seperti ini, jadi Anda akan merasa aman dan nyaman ketika Anda membawa barang dan meninggalkan mobil. Tentu barang-barang tidak akan terlihat ke bagian luarnya. Sekarang kita lihat untuk ban serepnya. Ban serepnya ini dia dilengkapi dengan ban serep Space Saver. Dia beda ukuran dengan ban bawaan dari mobilnya. Meski dia tidak dilengkapi dengan kamera 360, tapi at least dia ada kamera mundur. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Untuk bagian interiornya ada satu hal yang berubah ini. Bagian tengahnya ini dia jika sebelumnya itu kisi-kisi AC itu tegak berdiri di bagian samping, kini berada di bagian bawah, dan di atasnya merupakan sistem entertainment atau head unitnya. Sayangnya kami tidak memegang kunci dari mobil ini, jadi kita tidak bisa mengaktifkan head unitnya. Tetapi dia dilengkapi dengan beberapa fitur konektivitas. Ya wajar, karena ini merupakan sistem entertainment aftermarket. Dia dilengkapi dengan beberapa fitur konektivitas seperti Bluetooth dan juga Apple CarPlay dan Android Auto. Tetapi sayang sekali ya, ini padahal frame-nya ini cukup besar, kenapa dia tidak dibuat layar sistem entertainment ini lebih besar lagi. Justru dia akan menambahkan tingkat estetika ketika layarnya ini lebih besar. Lanjut, untuk pengaturan AC, dia menggunakan sistem digital seperti ini, ada layarnya, nice. Kemudian untuk instrument cluster dia ada perubahan sedikit. Dan yang paling menarik adalah fiturnya, yakni untuk versi Indonesia dia dilengkapi dengan head-up display di bagian sini. Namun sayang sekali mobil ini kami tidak memegang kunci, jadi tidak bisa mengetes seperti apa head-up display. Tetapi dia mekanisme itu mirip dengan milik Mazda 2 yang diproyeksikan melalui kaca. Jadi ketika Anda menyalakan mobil, dia akan aktif dan terbuka untuk head-up display-nya. Kemudian untuk setir, dia desainnya mirip dengan Suzuki R3. Di sini untuk mengatur, ada beberapa tombol di sini untuk mengatur sistem entertainment, ini untuk mengangkat telepon, sama semua seperti Suzuki R3, dan dia dilengkapi dengan cruise control. Menarik. Kemudian di bagian kanan ini ada beberapa tombol, dan salah satunya adalah untuk mengatur head-up display-nya. Ini untuk mengatur brightness-nya, lalu posisi proyeksi dari head-up display-nya. Di sini ada tombol sensor parkir dan ada traction control. Tetapi sayang sekali ini banyak sekali ya tombol kosongnya, karena memang untuk versi India itu fiturnya memang jauh lebih lengkap dibandingkan versi Indonesia. Salah satunya tadi saya sebutkan kamera 360 yang hadir di India tetapi tidak ada di versi Indonesia. Lanjut, untuk bagian dashboard dia juga mendapatkan aksen pemanis. Di bagian sini dia warnanya itu seperti biru, lalu berpadu dengan aksen seperti abu-abu, ini seperti aluminium brush kalau di BMW itu dia menyebutkannya. Lalu untuk pengisian daya dia ada soket 12 volt dan juga ada soket USB tipe yang biasa, ini bukan Type C. Di sini juga masih ada tempat penyimpanan, 2 buah cup holder. Kemudian transmisinya otomatis 4 percepatan, dan dia juga tersedia transmisi manual 5 percepatan. Handbrake dia masih manual, belum electric parking brake, apalagi fitur auto hold dia belum ada. Kemudian untuk jok dia menggunakan bahan fabric seperti ini, dan dia ada aksen manisnya di bagian sini, ada warna birunya. nice. Kemudian center console dia size-nya sebenarnya masih mirip dengan sebelum facelift, dan center console ini juga berfungsi sebagai armrest ketika Anda berkendara. Ini akan merasa nyaman. Nah, soal kenyamanan berkendaranya, Suzuki Baleno facelift ini menarik karena dia posisi duduknya ini bisa dikatakan sangat baik dan sangat ergonomis. Untuk pengaturan setir dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang cukup leluasa. Wow. Kemudian untuk jok, meski dia diatur secara manual tidak apa-apa karena ini merupakan mobil yang range harganya 200-300 juta, jadi tidak masalah. Untuk maju mundur secara manual, untuk pengaturan tinggi bisa, untuk sandaran juga bisa tentunya. Dan ini enak banget posisi duduknya. Saya juga tidak menyangka. Kemudian untuk material ya pasti keras tentunya, pasti keras. Tapi untungnya di bagian sini dia terdapat sentuhan soft touch di bagian sini.
dan dia itu aksennya warna biru gitu. Jadi kelihatan manis gitu untuk bagian interiornya dibandingkan sebelum facelift. Oke, sudah puas membahas bagian depannya, sekarang kita ke bagian belakangnya. Yang menarik dari Suzuki Baleno hatchback itu, dia dimensinya itu panjangnya serta lebarnya itu sebenarnya tidak lebih besar dibandingkan Honda City Hatchback maupun Toyota Yaris. Tetapi pengalaman duduk di baris keduanya ini rasanya tidak kalah dibandingkan City Hatchback maupun Toyota Yaris. Ini bisa dilihat. Ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan masih ada ruang kaki yang cukup luas di baris keduanya. Lalu untuk bagian kaki saya juga cukup tersangga dengan baik. Dan untuk headroom masih ada ruang. Ini sangat baik untuk hatchback yang ukurannya sebenarnya lebih besar dibandingkan Daihatsu Sirion, tetapi dia lebih kompak dibandingkan Honda City Hatchback. Tetapi memang dia mengorbankan sedikit ruang bagasi. Dia kalau diadu kapasitas ruang bagasi memang tidak sebesar Yaris maupun City Hatchback. Lanjut, untuk bagian tengahnya dia memang tidak dilengkapi dengan armrest. Kemudian untuk pengaturan jok, ini bisa diatur secara 60-40, tetapi memang untuk sandarannya hanya ada satu tipe seperti ini, fix, tidak bisa direbahkan lagi. Wajar karena mobil ini merupakan hatchback. Kemudian di bagian sini terdapat ventilasi AC, jadi dia akan lebih sejuk ketika Anda berada di baris keduanya karena hembusan udara bisa melalui sini, tidak hanya di bagian depan. Kemudian Anda tidak akan berebut pengisian daya dengan penumpang yang ada di depan karena dia dilengkapi dengan 2 buah USB slot. Nice. 2 buah USB slot ini dia tipenya biasa, bukan Type C, sama seperti bagian depannya. Kemudian sebagai standar mobil baru sejak tahun 2021, mobil baru itu harus dilengkapi dengan apar. Nah, aparnya ada di bagian bawah dari jok penumpang bagian kiri. Airbag dia juga ada banyak loh ini. Dia ada 1, 2, 3, 4, ada 4 titik di mobil ini. Oke, secara kesimpulan memang Suzuki Baleno hatchback facelift kedua ini memang cukup menarik baik dari segi harga maupun fitur yang ditawarkan. Memang jika bicara pricing, mobil ini lebih bertemu dengan Daihatsu Sirion, tetapi jika dibandingkan secara dimensi, kapasitas mesin, fitur, dia mungkin setara dengan Toyota Yaris ataupun Honda City Hatchback, tetapi dia harganya lebih murah di bawah 300 juta rupiah. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Suzuki Baleno hatchback facelift. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.